Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang fotosintesis. Kelompok 2 beranggotakan Astrid Hanifah Auliana, Auliana Arifah, dan Aska Dinda Rahika. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya penggabungan. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan organik yang dilakukan oleh tumbuhan dalam membentuk zat makanan dengan bantuan cahaya matahari. Proses fotosintesis adanya transformasi energi cahaya menjadi energi kimia. Proses fotosintesis pada tumbuhan membutuhkan 3 unsur utama, yaitu karbon dioksida, air, dan klorofil yang dengan dibutuhkan oleh cahaya matahari. Senyawa sederhana yang dibutuhkan berupa zat organik, yaitu karbon dioksida atau CO2, air atau H2O, dan garam-garam mineral yang terlarut. Sementara itu, senyawa yang dihasilkan berupa glukosa, oksigen atau O2, dan air atau H2O. Persamaan reaksi kimianya adalah 6CO2 plus 6H2O menghasilkan C6H12O6 plus 6O2. Fotosintesis dilakukan oleh organisme fotoautotrof, yaitu kingdom Plantae, alga, dan beberapa jenis bakteri. Fotosintesis terjadi di daun. Dalam daun terdapat palisade, dan di sanalah terletaknya kloroplas, atau tempat terjadinya fotosintesis. Struktur kloroplas adalah tilakoid adalah sistem membran dalam kloroplas, tempat terjadinya siklus terang. 2. Grana adalah kumpulan tilakoid yang bertumpuk. 3. Stroma adalah daerah cair antara tilakoid dan membran dalam tempat terjadinya siklus Calvin atau siklus gelap. Selanjutnya, apa itu reaksi terang dan komponennya? Reaksi terang adalah reaksi yang menggunakan cahaya matahari secara langsung untuk sumber energinya. Reaksi terang berlangsung di dalam membran tilakoid di dalam kloroplas atau bisa disebut grana. Berlangsungnya reaksi terang juga membutuhkan komponen lain seperti zat hara, air, cahaya, dan pigmen fotosintesis. Pigmen fotosintesis dibagi menjadi klorofil A dan klorofil B, dan dapat menghasilkan kelompok fotosistem yang dibagi menjadi 2, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Selanjutnya, tahap reaksi terang. Yang pertama, aktivasi klorofil. Aktivasi klorofil diawali dengan penangkapan foton dari cahaya matahari oleh klorofil. Hal itu akan memicu pelepasan elektron atau eksitasi dari klorofil. Akibatnya, klorofil menjadi tidak stabil. Yang kedua, fotolisis air. Fotolisis air merupakan proses pecahnya molekul air oleh elektron yang berasal dari fotosistem 2. Pemecahan ini menghasilkan terbentuknya ion H+ dan elektron dan O2. Kemudian siklik. Siklik adalah transport elektron yang membutuhkan P700 dan melibatkan fotosistem 1. Kemudian non-siklik, transport elektron yang membutuhkan P680 dan melibatkan fotosistem 2. Untuk tahapan aliran elektron non-siklik, yang pertama, klorofil A pada fotosistem 2 akan menyerap cahaya sebesar P680. Kemudian akan melepaskan elektron sehingga berubah menjadi klorofil A+. Kemudian air yang terkena cahaya matahari akan melepaskan elektronnya dan terurai menjadi 2 ion hidrogen dan 1 atom oksigen. 1 atom oksigen akan bergabung dengan oksigen yang lainnya dan berubah menjadi O2. Kemudian elektron yang dilepaskan air akan ditangkap oleh klorofil A+ sehingga berubah menjadi klorofil A. Elektron yang ditangkap
akseptor primer fotosistem 2 dialirkan ke plastokinon, kemudian kompleks sitokrom, dan ke plastosianin. Terjadinya perpindahan ini akan menghasilkan energi yang akan digunakan oleh membran tilakoid untuk merubah ADP menjadi ATP. Kemudian, elektron yang telah dialirkan ke plastosianin akan digunakan untuk fotosistem 1 atau aliran elektron siklik, yang tahapannya dimulai dengan penyerapan cahaya sebesar P700 oleh klorofil A pada fotosistem 1, sehingga terjadi pelepasan energi yang akan merubah klorofil A menjadi klorofil A+. Kemudian, elektron dari plastosianin ditangkap oleh klorofil A+, kemudian berubah menjadi klorofil A, dan diterima oleh klorofil akseptor elektron primer fotosistem 1. Elektron ini akan dialirkan ke ferredoksin. Elektron dari ferredoksin dialirkan oleh enzim NADP+ reduktase ke NADP+. NADP+ menangkap elektron dan ion H+ menjadi NADPH. Kemudian untuk aliran elektron siklik sendiri memiliki tahapan reaksinya sendiri yang akan menghasilkan ATP. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang reaksi gelap atau siklus Calvin. Reaksi gelap ini memiliki 3 tahapan, yaitu fiksasi CO2, reduksi, dan regenerasi. Untuk lebih lanjut, kita ke slide berikutnya untuk membahas proses dari reaksi gelap. Nah, yang pertama di sini ada fiksasi, yaitu ketika 3 CO2 berikatan dengan 3 RuBP, kemudian dibantu oleh enzim Rubisco menghasilkan 3 fosfogliserat sebanyak 6 buah. Kemudian yang kedua adalah tahap reduksi. Di sini, tiap satu fosfogliserat menerima tambahan satu fosfat yang berupa ATP dan kemudian membentuk menjadi 1,3 bifosfogliserat. Kemudian mengalami reduksi oleh NADPH dan menghasilkan gliseraldehid 3-fosfat sebanyak 6 buah. Kemudian, 1 buah dari 6 buah 3 gliseraldehid 3-fosfat ini dilepas dan digunakan untuk membentuk glukosa. Dan 5 sisanya digunakan untuk proses regenerasi. Dan yang ketiga adalah proses regenerasi, yaitu gliseraldehid 3-fosfat dikonversasi menjadi 3 RuBP dengan bantuan proses fosforilasi ATP sebanyak 3 buah. Lalu reaksi gelap ini terus berlangsung dengan proses yang sama. Kemudian bisa kita lanjut di slide berikutnya, bahwa reaksi gelap ini memiliki pengertian, yaitu reaksi yang tidak membutuhkan cahaya matahari, atau bisa juga disebut dengan siklus Calvin karena yang menemukan reaksi ini bernama Calvin. Yang kedua, tempatnya ada di stroma kloroplas. Kemudian, reaksi gelap ini membutuhkan bahan, yaitu ATP, NADPH, dan CO2. Lalu menghasilkan APG, yaitu asam fosfogliserat, ALPG, yaitu fosfogliseraldehid, RDP, yaitu ribulosa difosfat, dan glukosa, yaitu C6H12O6. Ya, itu dia yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.